Audio Jungle. Audio Jungle. Padukuhan Rejosari merupakan padukuhan yang terletak di Desa Terong, Kapanewon Lingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Padukuhan Rejosari terletak tepat di tengah-tengah Desa Terong dengan mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan pengrajin kayu. Tahun 2016, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan DP2KP menghibahkan sekitar 50.000 bibit kakao di 3 lokasi, yaitu Desa Muntuk, Mangunan, dan Terong untuk dijadikan sebagai pusat dari tanaman kakao di Kabupaten Bantul. Dukuh Rejosari merupakan salah satu dukuh yang masih aktif dalam mengembangkan pohon maupun hasil produk olahan kakao. Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi indikator pendekatan kegiatan pelatihan dan pendampingan yang telah dilakukan. Salah satu tujuan utama dalam pendekatan ini ialah meningkatkan industri inklusif dan industri berkelanjutan, serta mendorong inovasi yang memiliki hubungan dengan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Tujuan pemberdayaan desa secara holistik tersebut melahirkan program yang kami adakan, yaitu pembangunan industri kreatif kuliner dalam bentuk specialty food melalui potensi tanaman kakao di Dukuh Rejosari sebagai upaya pencapaian Sustainable Development Goal (SDGs). Padukuhan Rejosari memiliki beberapa masalah internal, antara lain: pertama, kurangnya pengetahuan warga Dukuh Rejosari dalam mengelola hasil produksi tanaman kakao sebagai industri kreatif kuliner. Kedua, kurangnya pemahaman warga tentang potensi nilai jual kakao yang dapat membangun perekonomian secara mandiri. Ketiga, menurunnya semangat warga Dukuh dalam merawat dan mengembangkan pohon kakao. Keempat, belum adanya manajemen strategi pemasaran yang baik dalam penjualan produk kakao yang dihasilkan. Maka dari itu, tim PHP2D IMM FPUMY ingin meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, potensi nilai jual kakao, kemampuan mengelola strategi pemasaran, dan meningkatkan semangat warga Dukuh dalam merawat dan mengembangkan pohon kakao. Solusi yang dilaksanakan pada pengelolaan kakao di Padukuhan Rejosari adalah dengan mengaktifkan dan menggerakkan kembali kelompok wanita tani yang ada di sana, sehingga mampu mengelola hasil dari pohon kakao tersebut. Metode pelaksanaan yang dilakukan adalah dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dimulai dari sosialisasi, pelatihan produksi, dan meningkatkan produktivitas pohon kakao. Pelaksanaan program ini tidak lupa menggandeng beberapa pihak terkait guna menambah wawasan bagi pelaksana program maupun masyarakat di Padukuhan Rejosari. Dari adanya program PHP2D IMM FPUMY, Dukuh Rejosari sekarang mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam produk kakao serta pemahaman warga tentang potensi nilai jual kakao. Selain itu, Dukuh Rejosari sekarang memiliki rumah pengeringan biji kakao dan mesin produksi coklat. Selain itu, masyarakat Dukuh Rejosari dapat memasarkan produknya dengan baik melalui pelatihan pemasaran yang diadakan oleh PHP2D IMM FPUMY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai Ketua KWT Mawar Rejosari mau menyampaikan tentang tanggapan kami tentang pelatihan pengelolaan kakao, biji kakao dari PHP 2D IMM mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Menurut saya kegiatan ini sangat bagus sekali dikarenakan di sini itu banyak sekali pohon kakao. Tapi di sini masih kita konsentrasinya adalah menanam, kemudian memetik buahnya,
dan biji hanya kita jemur, kemudian setelah kering kita jual. Tapi ternyata di sini kakao itu bisa dijadikan berbagai macam olahan makanan. Dari biji kakaonya bisa kita jual, biji kakao kering. Kemudian dari kulit buahnya juga bisa kita buat olahan makanan. Menindaklanjuti tadi tentang penanaman kakao, untuk pengalaman sendiri kita itu dapat pengalaman dari yang kita alami, yang kita tanam selama ini itu belum bisa berbuah. Jadi kita lebih tahu tentang perawatan kakao agar cepat berbuah, tentang pemeliharaan, tentang pupuk. Selama ini di desa kami pohon kakao itu dibiarkan begitu saja tanpa perawatan yang pasti. Nah, sekarang adanya pelatihan penanaman bibit kakao, kita jadi tahu lebih lanjut tentang perawatan. Di sini saya akan berpendapat tentang kegiatannya. Kegiatan awal adalah bagaimana memfermentasi kakao itu agar biji kakao tersebut nantinya setelah kering mempunyai daya jual yang tinggi. Jadi di sini kemarin kita sudah mempraktekkan dari memetik buahnya, kemudian buah itu kita buka dan kita pisahkan antara biji yang bagus dan biji yang tidak bagus, itu kita pisahkan. Kemudian yang biji yang bagus itu difermentasi selama 1 minggu. Setelah 1 minggu kita menjemurnya di tempat penjemuran biji kakao. Setelah itu, setelah biji kakao menjadi kering selama kurang lebih 1 minggu, kemudian biji kakao tersebut kita sangrai. Setelah kita sangrai, kemudian di blender itu bisa menjadi serbuk. Setelah menjadi serbuk itu bisa dijadikan berbagai macam olahan makanan. Bisa juga dari kakao kering tersebut itu kita sangrai, kemudian kita kemas dalam bungkus plastik kedap udara yang nanti bisa kita jual secara langsung berupa biji yang sudah kering. Kemudian kemarin kita juga diajarkan untuk bagaimana dari kegiatan berikutnya itu mengajarkan kita tentang pengolahan bahan makanan yang dari kulit kakao. Ternyata kulit kakao itu bisa diolah menjadi kerupuk, juga menjadi stik. Yang stik itu nanti akan dijadikan berbagai macam rasa. Ada original, ada keju, ada balado, seperti itu. Kami melanjutkan kegiatan dari kakao, bibit kakao ini yang ada di Dusun Rejosari, Desa Terong, Kecamatan Lingo, Kabupaten Bantul. Kami cuma mau menyampaikan pelatihan kegiatan kakao. Ternyata kulit kakao itu kalau di sini sebelumnya belum tahu kalau kulit kakao itu bisa berbagai makanan. Contohnya keripik kakao dan stik kakao. Selama ada pelatihan ini, alhamdulillah warga kita bisa menjadi tahu kalau tentang pengolahan kulit kakao tersebut. Dan kegiatan selanjutnya kemarin adalah tentang bagaimana kita penjualan, tentang bagaimana kita bisa menjual produk. Dan dari situ kita jadi tahu bagaimana teknik kita penjualan, karena di zaman sekarang adalah sudah era digital, sehingga penjualan tidak harus menunggu di toko, tapi bisa kita promosikan lewat media digital, lewat handphone, lewat internet, seperti itu. Kemudian ada pelatihan selanjutnya itu adalah bagaimana perawatan pohon kakao. Di situ dari IMM, PHP 2D itu mendatangkan narasumber yang di sini mengajarkan kita bagaimana cara merawat pohon kakao itu agar berbuah dengan baik. Nah, dari situ
kita bisa mendapatkan banyak ilmu. Ternyata untuk perawatan pohon itu tidak bisa sembarangan, ketika pemotongan, ketika kita pemetik buahnya, dan ketika kita untuk memupuknya itu juga ternyata ada komposisi tertentu apabila kita menginginkan hasil yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengurus KWT Mawar Rejosari mengucapkan banyak terima kasih kepada PHP 2D IMM Muhammadiyah Yogyakarta atas pelatihannya pengelolaan kakao di Dusun Rejosari. Semoga pelatihan ini Bisa bermanfaat bagi KWT kami dan Dusun Rejosari. ya dan bisa mengangkat perekonomian bagi warga Dusun Rejosari khususnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih.